dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Hamasyah itu menubuatkan seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus setelah Yesus, yaitu namanya Ahmad. Dan Ahmad ini adalah nama lain dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ya, jadi ada di dalam sebuah hadis yang sahih. Bentar, teman-teman. Aduh, nggak bisa gini. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Ini juga diterangkan oleh Yesus Hamasyah di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Bang Edis, kita lihat nih. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani, saudara. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Indonesia. Yesus sehari-hari berbicara bahasa Ibrani dan Aramaik. Inilah terjemahan yang keliru. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini terjemahan, saudara. Di dalam bahasa Ibraninya, Amar lo Yeshua Ani. Berkatalah Yesus kepada mereka, Ani, akulah Haderek, akulah jalan. PH Ahmed, akulah jalan bagi Ahmad. Seperti yang kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus Hamasyah. Apa kata Yohanes Pembaptis? Membuka kasutnya saja aku enggan, aku tidak sanggup. Sedangkan Yesus adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Bukan hanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, saudara. Ya, ini hampir seirama dan senada dengan Quran surat As-Saff. Perhatikan. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, perhatikan Edis. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kita lihat. Ya, di dalam ayat ke-13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Inilah terjemahan lagi Gabrul ini. Di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman kalau melihat ya, abalhu asyarhu ruaha Ahmed. Ahmed, bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Ahmad atau Hamad. Keseyabo yadrik ethem el kalha Ahmed kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela et aserhu somea yedaber peet habaot yodia lahem. Coba perhatikan ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu ia Ahmad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini dalam Al-Quran, di dalam Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyuha. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, parahnya teman-teman Kristen salah memahami ayat ini. Ini katanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sejak zaman Adam. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Jadi ini jelas sekali Yesus menubuatkan tentang kedatangan Ahmad. Cuma orang Kristen ngertinya terjemahan saja, saudara. Di sini jelas dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nandar itu Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Bahkan Yesus Kristus pun mengatakan, kalau manusia menghujat saya, kata Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya karena dia telah berbuat dosa kekal. Roh Kudus adalah Tuhan ketiga yang memiliki predikat dan kedudukan paling tinggi dari Yesus dan bahkan dari Bapa. Sedangkan di sini dia tidak. Ini waktu saya, brother. Ini sedang fokus saya. Tolonglah. Saya santun di sini loh. Ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, Roh Kudus katanya Tuhan, tapi di sini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, ia akan memberitakan hal-hal baru atau hal-hal yang akan datang kepadamu. Siapa lagi, saudara, kalau bukan Nabi Muhammad? Roh Kudus tidak pernah
bicara tentang hal yang akan datang, jeder. Baik. Kita kasih dulu Nandar semangat ya. Kasih dulu. Boleh. Baik. Nandar, saya harus gimana nih ngomong sama kamu? Tadi pertanyaan saya, tunjuk di dalam Al-Quran ayat yang bilang ada keturunan Ismail jadi nabi namanya Muhammad. Kamunya malah nunjuk surat As-Saff ayat yang ke-6. Di situ Isa berkata akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ini bagaimana ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa nama nabinya itu Muhammad sehingga dipaksa-paksa jadi Ahmad? Nih, sekarang Nandar, secara logis ya, nih. Di sini dikatakan bahwasanya Isa itu berkata kepada Bani Israel. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Israel kan dia bilang kan, Nandar? Kalau dia berkata kepada Bani Israel akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad, kenapa datangnya bukan kepada Bani Israel? Coba, karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, bunyinya begini. Saya tampilkan dulu di layar kamera saya ya. Nih, ini ayat di dalam Al-Quran nih. Ini ayat yang kamu bacakan kan? Ini Isa berkata akan datang nanti setelahku kepada Bani Israel. Namanya Ahmad. Nah, sekarang kita bandingkan di dalam Quran surat Ibrahim. Nih, ini surat Ibrahim nih. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Perhatikan nih. Nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi menurut ayat ini nggak ada rasul yang tidak berbahasa kaumnya. Contoh, kalau misalnya Allah ingin mengutus kepada orang Jerman, maka Rasul itu pasti harus orang Jerman. Kalau Rasul ingin mengutus kepada orang Jawa, Rasul itu harus berbahasa Jawa. Betul? Ya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah, tadi Isa berkata kepada Bani Arab, bukan kepada Bani Israel. Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Lalu kenapa nabi yang Ahmad ini yang datang setelah Isa ini tidak berbahasa Ibrani? Padahal dikatakan oleh Isa kepada Bani Israel tidak berbahasa Arab. Jawab. Kamu tadi sudah tidak mampu jawab ya, bahwa ada nabi keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran yang namanya Ahmad. Nggak ada. Kamu mengutip Isa. Padahal pertanyaan saya kepada kamu adalah, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran ada nabi dari keturunan Ismail namanya siapa? Kamu paksa Muhammad. Coba tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak bakal ada. Tidak bakal ada, Nandar. Ya, jadi janganlah kamu, Nandar, ya, saya katakan sekali lagi sama kamu, janganlah kamu menebar fitnah dan kebohongan. Nggak boleh. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menjadi nabi itu, contoh, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Ya kan? Nanti keturunan Bani Israel ada Musa jadi nabi. Nah, tunjukin satu nabi yang dari keturunan Ismail. Namanya siapa? Pakai ayat dong. Malah nunjukin Isa gimana? Coba, ayo fokus ke situ. Jangan kemana-mana. Ini sederhana-sederhana aja lah ya. Lagian tadi sudah saya bilang, kalau Isa berpesan kepada Bani Israel itu kan berbahasa Ibrani. Ya Bani Israel, akan datang nabi setelahku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim tadi, harusnya si Ahmad ini yang dinubuatkan oleh Isa ini, harusnya dia berbahasa Bani Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani. Dan dia harus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ini malah datang kepada Bani Quraisy. Sungguh Anda ini baca Quran sambil salto.
Ayo, sekarang fokus Nandar ya. Jangan kau lari-lari kemana. Lari kau ke Roh Kudus, lari kau ke sini. Sekali lagi kau lari, kita nggak ada lagi gunanya diskusi.